di Uhud mau ikut nggak boleh. Ini perintah namanya. Seumpama ada rampasan perang ya yang hadir yang dapat, yang kagak hadir nggak dapat, atau tidak mendapatkan perintah dari raja ya, untuk berperang. Malah itu jadi dosa, karena Islam itu tidak berperang kecuali diperangin ya. Islam itu makanya apa namanya bukan sesuatu atau agama yang diperjuangkan untuk apa namanya ditinggikan, karena Islam memang sudah tinggi, sudah mulia. Bukan tujuan berperang untuk Islam adalah agama yang paling hebat gitu, terangkat gitu, kedudukan namanya Islam. Nah, tanpa ada peperangan juga Islam sudah mulia dan tinggi di sisi Allah, dan satu-satu agama yang diakui di sisinya ya, tanpa harus ada peperangan. Bahkan peperangan itu dihindari. Semisal barang tambang jika dimakan menjadi haram atas siapa yang tertimpa bahaya ya, para penambang itu. Ada kalanya orang dengan cara ilegal untuk mendapatkan lahan, ada cara dengan bahkan menghilangkan nyawa. Ini orang yang ambisi sama dunia, maka usaha yang dilakukan dan hasil yang didapatkan juga hukumnya haram. Kenapa? Karena membahayakan ya, bisa mendatangkan mudarat. Semisal apa namanya lahan sawit itu berapa banyak tanah, pemilik tanah itu ya, dilegalkan dengan cara yang tidak betul untuk dia punya tambang. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini ya. Jadi terdapat larangan-larangan yang menunjukkan keumuman pengharamannya. Ini yang harus diikuti, yang harus dihindari daripada larangan-larangan tersebut ya, walaupun maknanya menunjukkan secara umum hukumnya haram ya, secara umum hukumnya haram, artinya entah itu bisa mudarat ke depannya ya, membahayakan orang yang di sekitarnya. Nah, ini secara umumnya akan membahayakan orang-orang atau nyawa yang di sekitar, atau cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, maka haram dan harus dihindar. Baik, tingkatan halal dan haram. Ketahuilah bahwa seluruh makanan haram adalah busuk, hanya saja sebagian lebih busuk daripada sebagian lainnya. Seluruh makanan halal adalah baik, hanya saja sebagiannya lebih baik. Nah, makanan yang haram udah jelas artinya busuk, dosa. Hanya saja sebagian lebih busuk daripada sebagian yang lain ya. Khamr itu babi, anjing, bangkai, haram itu. Kalau seandainya mendapatkannya dengan cara yang haram, ya lebih tidak bagus lagi ya, itu maksudnya sebagaimana lebih busuk daripada sebagian yang lain. Sama seperti seluruh makanan yang halal itu baik, tapi ada sebagiannya lebih baik. Kalau cara mendapatkannya itu dengan cara yang halal, itu lebih baik. Di sisi lain memang zatnya makanannya sudah halal, ikan halal, tapi kalau cara yang transaksinya baik, maka makanannya lebih baik. Halalnya dengan cara yang halal. Haram sudah tahu itu haram, bisa lebih baik, lebih buruk daripada sebatas haram yang sudah ada caranya mencuri gitu. Ini lebih parah lagi namanya. Artinya di antara yang haram ada yang lebih busuk lagi daripada haram itu sendiri. Sama dengan halal, ada yang lebih baik daripada
halal itu sendiri. Baik. Tingkat pertama dan minimal menghindari apa yang dinyatakan haram oleh para fuqaha. Nah, ini hindarin betul ya. Artinya sepakat ulama, fuqaha, ahli fikih mengatakan hukumnya haram di tingkatan pertama. Ya udah hindarin udah. Ya, jangan kasih celah, jangan dideketin apalagi dilakukan. Kenapa? Karena sepakat ulama hukumnya haram. Dalilnya udah ada, dalilnya Al-Qur'an. Ya udah. Haram ya udah haram. Karena udah sepakat ulama ya. Enggak usah dicari celah atau cara. Itu tingkatan pertama dari tingkatan halal dan haram. Baik. Tingkat kedua, kewaraan para salihin, yaitu menolak segala mengandung kemungkinan haram. Semua yang mengandung kemungkinan ya, ihtimal ada kemungkinan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan kagak haram gitu. Jadi ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Baik. Walaupun mukti memberikan rukhsah berdasarkan takdirnya, berdasarkan lahirnya, tetapi dari jalan yang menimbulkan syahwat, syubhat. Nana kalau tidak pakai kacamata bacanya jelas ya. Kalau tidak pakai kacamata ente sangat jelas. Jadi ini sifat warok namanya ya. Perkara yang kedua ini tingkatan halal. Yang pertama tadi jelas halal. Kalau yang kedua ini bagaimana? Ada sebagian ulama yang berfatwa haram, ada yang mengatakan fatwa halal. Udah ambil daripada madhab warok. Ini cara orang-orang yang solihin, orang yang dekat sama Allah dalam menyikapi perkara halal dan haram. Kalau itu udah ragu, nggak bakal diinikan sama dia. Dia bakal tampilkan sifat warok, yaitu sifatnya orang-orang solihin. Ya, walaupun ada yang mengatakan halal. Nah, ada kemungkinan di situ. Tapi ada juga fatwa yang membolehkan. Ya. Oh ini ini haram. Tapi ada fatwa yang mengatakan boleh. Gitu. Ya. Ihtimal banyak kemungkinannya. Nah, walhasil bingung nih 50-50 dah. Ya 50-50. Nah, sudah lebih baik ditinggalkan kagak makan, kagak diminum, kagak disentuh. Nah ini namanya warok. Nabi SAW itu pernah dihidangkan ad-dhabi itu biawak. Tapi tidak tahu ya biawak versi sana Arab sama biawak kita ini tidak tahu bagaimana. Ya, di satu tempat Nabi datang satu daerah disuguhkan ad-dhabi itu biawak ya, biawak ya namanya biawak. Nah, itu hukumnya haram. Nabi menolak bagaimana? Kata Nabi di tempatannya nggak ada makanan ini, nggak ada selera, nggak nafsu. Ini apa namanya pola dakwah dengan akal. Ya, andai karena masyarakat di situ penduduk setempat makan itu awalnya. Kalau Nabi bilang ini haram maka bisa terima dan tidak diterima. Tapi Nabi dengan akal, selain dengan ilmu juga dengan akal. Nabi tahu ini tidak disukai oleh orang-orang Mekah dan Madinah, tapi disukai oleh satu tempat ini tadi. Disuguhkan itu sama Nabi, tidak mau Nabi ditolak. Kenapa? Karena tidak ada ini di tempat saya, kata Nabi. Biawak ini. Ya, jadi aku tidak ada selera untuk makan. Padahal Nabi tahu ini hukumnya tidak boleh. Jadi semua yang tidak disukai oleh bangsa Arab saat itu, ya hukumnya haram. Ya. Karena Nabi Muhammad bin Hadi al-Saggaf itu pernah berdakwah ke Palestina, ya, Baitul Maqdis. Nah di sana ulama sono kalau seandainya habis jamuan tamu para ulama itu disuguhkan rokok, tembakau. Ini ulamanya di sana. Kalau seandainya Habib Muhammad Hadi Segaf ini disuguh makan, dijamu. Setelah santai ngopi ngetehnya itu disuguhkan ya tembakau, ini rokok kalau bahasa kita nih. Ya, tapi tidak tahu cara rokoknya seperti ini di zaman itu atau Allahu a'lam. Tapi beliau sikap itu sebagaimana Nabi menyikapi ketika ditawarkan biawak ini. Ya. Bilang Muhammad Hadi Segaf, Adi Hadramut ditarim
ana nggak dapetin ini. Memang beliau tidak pernah melihat ini dan menyentuh, apalagi semisal aulia, orang-orang soleh seperti beliau. Tahu ya tahu, dan di Hadramut haram hukumnya. Ya, ditarik di Sewun, itu beliau tinggal di Sewun, haram hukumnya. Tapi beliau mengatakan tempat kami tidak melihat ini, tidak ada ini. Jadi tidak ada selera untuk menggunakan atau mengkonsumsinya. Akhirnya ulama di sono sendiri yang mengatakan iya Bib, karena ada sebagian ulama yang mengharamkannya. Nah ini mereka sendiri yang mengeluarkan ilmunya. Tapi kalau dibilang ini haram hukumnya, nggak boleh, loh di depan para ulama yang terjadi perdebatan. Nah, ini ilmu dan akal bermain dua-duanya sinkron, ya, jadi bisa menyikapi, ya. Bahkan di depan itu adalah para yang menyuguhkan ulama, ya, mungkin di saat di daerah sana tembakau itu dipakai oleh mereka, atau jenis kita ibaratnya tadi rokok lah gitu ya. Atau warok syubha, waroknya orang-orang soleh, ya. Kalau ini gimana, yang ketiga tadi ya, yang ketiga ya, Tingkat ketiga, segala yang tidak diharamkan oleh fatwa dan tiada keraguan tentang kehalalannya, tetapi dikhawatirkan menimbulkan keharaman. Fatwa haram nggak ada, ya. Keraguan halal juga nggak ada. Halal ragu nih halalnya gitu. Tapi fatwa haram nggak ada juga, khawatir tapi menimbulkan haram. Baik. Yaitu meninggalkan sesuatu yang tak berdosa karena takut berdosa. Nah, lebih baik meninggalkan sesuatu walaupun itu tidak berdosa, khawatirnya takut nanti berdosa. Kenapa? Fatwa haram nggak ada, keraguan tentang halal ya, tidak ada juga, tapi khawatir menimbulkan ada kekhawatiran di situ. Meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa karena takut berdosa, itu sesuatu yang terpuji. Contohnya bagaimana begini, misal ente makan sesuatu yang berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, makan yang berlebih-lebihan, kira-kira bakal mudarat nggak itu? Sekalipun itu halal, tapi karena itu bisa mendatangkan mudarat dengan berlebihan tadi, bisa jadi haram akhirnya, karena kamu menyakiti dirimu sendiri. Makanan yang kamu makan, minuman yang kamu minum itu halal, tapi karena makannya terlalu banyak dipaksakan, akhirnya timbul mudarat. Apa? Ente muntah, sakit perut, mules dan lain sebagainya, sampai di opname dan lain. Nah akhirnya jenisnya halal, nggak ada tidak diragukan. Haram kagak ada juga di situ, tapi karena berlebihan itu menjadikan mudarat pada yang mengkonsumsinya. Nah, ini lebih baik ditinggalkan, sekalipun itu jelas tidak sesuatu yang tidak berdosa, karena takut berdosa. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya, gambaran yang lain. Ada kalanya amar ma'ruf nahi mungkar itu haram hukumnya. Oh, kan menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang haram. Kok hukumnya haram? Iya, karena lihat sikonnya, lihat keadaan. Ente meninggalkan sesuatu yang halal karena khawatir nanti timbul dosa, ya, karena bisa mudarat pada dirimu, nggak jadi masalah. Itu lebih baik. Orang megang botol khamr, minuman keras, kemudian kamu bilang kepada yang minum keras ini tadi dengan dalil amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi dia orang nggak ngerti, nggak kenal siapa kamu, nggak, tiba-tiba ente langsung ngomong haram, Allah khamr haram, nasil Quran, hadisnya begini begitu. Dia lagi megang minuman keras. Yang ada ente diledek, haram, tambah diteguk sama dia. Maka itu amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya haram. Kenapa? Kamu menjadi penyebab dia malah minum lagi. Jadi kita lihat sikon dan keadaan juga.
lihat keadaan situasi ya. Lebih baik kamu diam, dia nggak minum, nggak diteruskan minumnya, itu lebih bagus. Kamu tegur, malah dia petang-tang tenteng, tambah jadi dia minum. Oh, tambah apa gimana gitu ya. Oh, bicara haram nih, haram lah kata dia. Kan kadang-kadang orang seperti itu, semakin kita kasih semakin dia berontak gitu. Lebih baik kamu diam, jangan sampai dia berontak, nanti kamu menjadi penyebab dia menambah pekerjaan yang diharamkan. Ya, bisa dikatakan di sini tingkat pertama haram, tingkat kedua halal. Tingkat pertama menghindari yang dinyatakan haram, yang udah jelas haram ya. Halal, haram, syubhat dan mubah. Nah, ini gambarannya. Baik. Tingkat keempat, sesuatu yang asalnya tidak berdosa dan tidak dikhawatirkan sampai kepada sesuatu yang berdosa, tetapi dimakan tidak karena Allah Ta'ala dan bukan karena niat bertakwa dan beribadah. Karena mubah ya, sesuatu yang mubah. Andai kata dilandasi dengan niat yang baik seperti makan untuk menambah ketakwaan, untuk menambah fit tenaga ya, malah itu jadi sisi ibadah gitu ya. Dari mubah bisa menjadi sunnah ya. Baik. Bertakwa dengan beribadah atau dalam menjalankan sebab-sebab yang memudahkannya, timbul kemahbuban, makruhan atau maksiat, terus saja. Atau maksiat sedangkan menjauhinya adalah kewajiban atau bahasa dikit. Nah ya, kalau sekiranya yang mubah tadi ya, ente tidak iringi dengan niat yang baik, maka tetap hukumnya mubah, tidak dia meningkat ke sunnah. Tapi mubah kalau ente lakukan bisa menjerumuskanmu kepada yang makruh, apalagi maksiat. Sedangkan menjauhinya adalah warok, para sedikit, maka pilihlah tingkatan yang kedua. Kamu menjadi orang yang warok, sekalipun itu tadinya boleh. Tapi kalau seandainya khawatir nanti sampai kepada makruh, sampai kepada maksiat apalagi, ya udah sekarang ente harus menjauhinya. Menjauhinya dengan cara bagaimana? Ya waroknya orang-orang salihin, orang-orang siddiqin, sehingga kamu terhindar dari apalagi sampai terjerumus kepada yang maksiat ya, lebih-lebih itu ya. Kemudian terhindar dari yang dimakruhkan dan kamu tetap pada posisi yang dibolehkan, yang dimubahkan ya. Allahu a'lam. Bagaimana orang yang bunuh, apakah memang sudah ditakdirkan Allah dia menjadi ahli neraka? Orang yang mati bunuh diri, tidak ada kaitannya ini dengan takdir, tapi perkara mati daripada takdir ya. Kalau cari mati bukan ente punya urusan, bukan keputusan di tanganmu, tapi jangan dicari ya. Ini pertanyaan ini gambarannya sudah kita uraikan juga di kajian Maulid Arba'in ya. Sebab yang menjelaskan tentang qadha dan qadar, takdir ya. Menghindar daripada yang membahayakan itu bagian dari takdir. Tapi cari mati tidak bisa dikatakan itu takdir. Kenapa? Karena kita dikasih Allah pilihan, manusia ini ya, dikasih pilihan, jangan memilih untuk mati. Kenapa? Karena perkara mati adalah takdirnya Allah, ketetapan, godoknya Allah.
Matimu di mana, bagaimana, ya, itu adalah takdirnya Allah. Di mana, kapan, jam berapa, dalam keadaan bagaimana, itu adalah takdirnya Allah. Jadi tidak bisa kita katakan orang yang mati bunuh diri apakah memang sudah takdir. Tidak. Bunuh diri itu pilihan dia untuk membunuh dirinya sendiri, dan itu bukan dikatakan, tapi malah itu menyalahi takdir. Ya, menyalahi takdir. Karena apa? Karena di dalam ketetapannya godoknya dia belum waktunya mati. Ya. Kenapa dia memilih takdir untuk mati? Ini boleh disalahkan. Artinya perbuatannya, pilihannya itu salah. Ya. Dan apa Allah sudah ditakdirkan Allah dia ahli neraka. Mohon maaf, orang yang membunuh diri ya Allah alam kalau bab surga neraka ya. Kalau lu perkara akhirat itu mutlak milik Allah. Orang yang mati bunuh diri yang walhasil secara zahirnya itu salah, dan itu bukan dikatakan takdir Allah karena kita dikasih pilihan. Ya. Kemudian untuk masalah surga neraka, ya kita tidak tahu apakah dia, tidak bisa kita katakan ini orang min ahli nar, orang menjadi penghuni neraka. Memang neraka itu yang punya, itu yang nyiptain, kan gitu. Kita ini menghukumi apa, ulama ini menghukumi apa yang bisa dilihat. Tapi kalau untuk sesuatu yang gaib, ya gitu. Yang jelas aja lah, yang udah jelas. Orang yang min ahlin nar yang mana? Yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Oh, sudah min ahlin nar. Ya kalau ancaman-ancaman dari Nabi bahkan daripada Al-Quran juga banyak, seperti orang yang durhaka, meninggalkan sholat, mengabaikan sholat aja, wail, ya enggak? Tapi itu kan perkara sesuatu yang bagaimana hakikatnya di akhirat sana hanya Allah yang tahu. Tapi secara kasat mata yang kita dapatkan nih, orang mati bunuh diri apakah memang sudah kalau sudah ditakdirkan untuk bunuh diri? Tidak, karena Allah telah memberikan satu ketetapan atau godoknya yang telah berlaku, tidak ada menzalimi hambanya dengan cara bunuh diri. Ini mah temakan daripada perangkap syaitan iblis. Ya, dibuat ini orang putus asa, sedangkan Allah tidak suka orang yang putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kan seperti itu. La tayasu min rahmatillah. Allah mengampunkan semua dosa-dosa gitu loh, walaupun orang banyak dosa. Tapi bukan pilihan untuk mengakhiri umur atau kehidupan kita. Karena itu rahasianya Allah. Yang pastinya semua bakal mati gitu loh. Tapi kalau memilih mati dengan pilihan manusia itu sendiri, itu menyalahi takdir namanya. Ya. Sedangkan orang yang beriman tidak seperti itu sifatnya. Dia mengimani qada dan qadar. Dia mengimani ketetapan Allah dan takdir dari Allah. Yang bagus dan yang tidak bagus dia imani itu. Mati bunuh diri ya berarti dia tidak beriman kepada rukun iman yang terakhir, yang keenam, qada dan qadar. Dia tidak mengimani itu. Beda kalau orang mati tidak beriman kepada Allah, nah itu sudah tidak ada harapan. Memang nasul Quran, orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, Tuhannya bukan Allah. Tapi kalau dia Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, tiba-tiba bunuh diri, menghabiskan umurnya dengan minum racun dan lain sebagainya, loncat dari tempat tinggi mungkin, atau tidak bisa berenang loncat ke laut,
mengakhiri usianya dengan pilihannya, tapi dia beriman kepada Allah, sudah. Kalau masalah neraka apa min ahlin nar bukan urusan kita. Ya, kenapa? Karena dia beriman secara zahir, secara di masa hidupnya dia Islam, dia beriman kepada Allah dan Nabi walaupun matinya mengenaskan, ya, dengan cara bunuh diri. Gak usah yang kita bahas kagak usah dia ahli nar atau bukan ahli nar, ya, itu bukan satu jaminan. Ya, orang yang banyak ibadah nggak menjamin menjadi ahli surga, ya. Kalau bukan karunia dari Allah, rahmatnya dari Allah. Orang yang banyak maksiat tidak menjamin dia maksiatnya menjadikan dia min ahli nar. Kalau dengan Allah mengampunkan di akhir-akhir umurnya, gitu. Tapi ini menyalahi takdir, ya, bukan termasuk takdir, suatu ketetapan takdir dari Allah dengan cara bunuh diri. Kita boleh menyalahkan ini perbuatannya, ya. Kita boleh menyalahkan. Ulama seperti Imam Haddad menjelaskan tidak salah kita menyalahkan ini orang dengan pilihan yang bagus kok milih yang tidak bagus. Nah, kita menyalahkan perbuatannya. Tahu loncat dari gedung lantai 100 itu mati, dia milih itu, ya, kita salahkan. Itu bukan takdir dari Allah, ya, bukan takdir dari Allah. Dia bakal meloncat dari ketinggian 100 tingkat gitu, ya, dari bangunan 100 lantai. Itu bukan takdir Allah, itu pilihan dia. Bawa motor ugal-ugalan, sering saya contohkan, kemudian dia jatuh, nah itu boleh salahkan, tapi itu bukan bagian dari takdir, pilihan dia, ya, dia yang memilih untuk, ya, keluar daripada yang semestinya. Takdir Allah bagus dan tidak bagus, harus kita beriman kepada Allah, beriman kepada takdir dan ketetapan tersebut. Adapun orang yang mengakhiri usia dengan cara bunuh diri, itu keluar dari takdirnya Allah dan tidak bisa kita katakan dia min ahlin nar. Al-Fatihah bin Yati Syifa Herman bin Kirgarus waliman awsana bidu'a syifa Allah syifa najilan la yugadir sagaman wala ala malahdina wa ala kulli salihah ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allah kuatkan iman kita, insyaallah mantapkan iman kita, dijaga iman kita, ya, dan dalam keadaan panjang umur selalu di dalam ketaatan kita kepadanya dan Rasulnya, dan di akhiri usia kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله الموجود في